Ya, Manchester United. Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Manchester United di hari Ahad sore waktu Eropa di sini, atau hari Ahad malam ya waktu Indonesia, ini akan tandang ke Villa Park di pertandingan yang menurut gua ini, ya, kita sudah baca berita semua ini menentukan bagi nasib Erik ten Hag. Tapi bukan hanya itu saja, gue juga melihat dari perspektif kedua tim juga ya, bahwa Manchester United butuh mencari hasil positif, terutama setelah gagal menang di beberapa pertandingan terakhir. Mereka terancam akan semakin jatuh di papan klasemen kalau mereka tidak menemukan momentum positif kemenangan di Villa Park. Namun ini bukan hal yang mudah, bahkan menurut gua ini tantangan yang besar. uh, dan gue menilai bahkan ini hampir kayak mission impossible ya. Kenapa? Secara taktikal, Unai Emery lebih menguasai menurut gue dengan Aston Villanya ya. Bagaimana mereka bisa semakin lama semakin bagus ya, semakin menyatu. Musim lalu luar biasa Unai Emery membawa Aston Villa finish di 4 besar, artinya di zona Liga Champion. Lalu musim ini pun juga secara konsisten bisa bermain bagus dan mendapatkan hasil yang positif. Sejauh ini bahkan ya mereka berada di papan atas. Dan yang terbaru di Champions League mereka membuat kejutan ya dengan mengalahkan Bayern Munchen. Ini kan seperti kayak membawa bahan bakar yang luar biasa sih untuk pertandingan menghadapi Manchester United, di mana sangat diunggulkan Aston Villa. Dan gue yakin pun fans dari Aston Villa ini juga sangat-sangat optimis. Sebaliknya fans Manchester United, atau paling tidak gue ya, mungkin secara realistis melihat partai ini pesimis gitu loh. Bukan karena gue pesimis ya, tapi ya gue juga berusaha untuk realistis. Tadi gue sebutkan secara teknikal, secara taktikal, posisi dari Aston Villa ini di atas ya. Unai Emery dibandingkan dengan Erik ten Hag masih kesulitan nih untuk bisa membuat timnya secara konsisten bermain dengan apa yang diinginkan. Ini berbanding terbalik dengan Unai Emery ya, dimana lebih konsisten. Lalu juga motivasi dari skuad Aston Villa sedang dalam situasi yang bagus-bagusnya. Ini berbanding dengan Manchester United yang justru dalam tekanan besar secara skuad. Ini bukan hanya terkait dengan nasib Erik ten Hag, tapi juga bagaimana keadaan mereka ya di papan klasemen yang juga membutuhkan kemenangan banget gitu. Dan dari situ gue menilai ya, dari sisi teknikal dan juga dari sisi mental, Aston Villa di atas Manchester United, sehingga sangat wajar mereka yang lebih diunggulkan. Dan ini membawa ya rasa pesimis terhadap Manchester United. Gue di sini berusaha untuk realistis juga ya. Oke, kalau sebagai fans, kenapa pesimis bang? Harusnya tetap semangat dong, menang. Ya silahkan kalau mau seperti itu. Tapi gue juga menyisahkan sekian persen realistis gitu loh ya, bahwa ya secara taktikal, teknikal, kualitas, mental, Manchester United di bawah dari Aston Villa. Dan ini merupakan pertandingan dari Aston Villa di mana mereka terakhir kali kalah tuh ketika menghadapi Arsenal. Itu akhir Agustus kalau tidak salah, di pekan kedua Premier League. Setelahnya mereka tidak pernah kalah, baik itu ketika mereka tampil away maupun ketika mereka tampil di kandang sendiri. Mereka tampil di Premier League maupun mereka tampil di Champions League. Bahkan di Champions League mereka sudah meraih 2 kemenangan, tandang dan kandang ya. Kejutan mengalahkan Bayern Munchen yang musim lalu Manchester United tidak bisa mengalahkannya. Oke. Manchester United sebenarnya memiliki modal kecil sedikit, yaitu adalah pertemuan musim lalu di Villa Park, di mana pada saat itu Manchester United bisa menang menghadapi Aston Villa. Dan kalau dilihat juga secara head to head, tidak cukup sering ya Aston Villa ini bisa mengalahkan Manchester United. Bahkan ketika bermain di Villa Park, ini terakhir kali terjadi tahun 2022, pada saat itu menang 3-1 ya, masih Cristiano Ronaldo berada di Manchester United. Gue ingat pada saat itu Bruno Fernandes tidak tampil di pertandingan tersebut ya. Manchester United kalah 3-1. Ini merupakan formasi ketika musim lalu Manchester United menang menghadapi Aston Villa. Pemain yang diturunkan dan bagaimana menurut SofaScore ratingnya. Artinya para pemain ini hijau rata-rata. Maksud gue adalah ya, jika pemain Manchester United ingin mengalahkan Aston Villa,
paling tidak secara individu dan juga kolektif, mereka harus seperti ini nih. Mereka harus hijau semua, mereka harus tampil dalam situasi yang terbaik secara konsisten. Nah, konsistensi ini kan permasalahan dari Manchester United, di mana ya mereka belum bisa memperagakannya di atas lapangan sampai dengan saat ini. Sementara Aston Villa, menurut gue justru sebaliknya, mereka sedang dalam situasi yang positif. Dari situ, seperti gue katakan, ini nampaknya akan menjadi partai yang sulit bagi Manchester United. Komposisi pemain. Nah, berbicara terkait dengan komposisi, gue melihat Unai Emery ini Aston Villa bisa memeragakan satu hal yang berbahaya, yaitu adalah transisi. Mereka bisa sangat cepat sekali nih, terutama ketika dari bertahan ke menyerang. Mereka memiliki Oli Watkins, mereka memiliki pemain-pemain yang memiliki pergerakan yang menyulitkan pertahanan lawan, terutama ketika melakukan transisi. Dan di sisi lain, Manchester United lini belakangnya melihat pertandingan menghadapi FC Porto dan juga menghadapi Tottenham Hotspur dalam situasi yang berantakan. Dari situ ini juga akan menjadi tantangan yang besar, di mana ya lini belakang Manchester United ini tampil buruk, lini depan mudah-mudahan bisa diandalkan ya, karena Manchester United sempat mengalami kesulitan mencetak gol sampai akhirnya mereka bisa membuat 3 gol ketika menghadapi FC Porto. Gua juga melihat bagaimana sikap dari Erik ten Hag misalnya, yang mengistirahatkan pemain-pemain pilarnya di Porto, karena dia melihat nampaknya memang partai menghadapi Aston Villa ini memiliki tingkat krusial yang lebih tinggi. Walaupun pada saat itu gue sih juga tanda tanya, misalnya kayak dia menarik Marcus Rashford di babak pertama, padahal Manchester United sedang seri 2-2 ya kan. Telat menarik Lisandro Martinez dan juga Matthijs de Ligt. But anyway, menghadapi Aston Villa ini akan menjadi permasalahan, bahkan tantangan juga nih, menentukan komposisi pemain dari Manchester United. Kalau melihat dari ketika menghadapi FC Porto dan menghadapi Tottenham Hotspur, nampaknya ada perubahan strategi taktik dan juga komposisi di atas lapangan, di mana Manchester United kalau gue lihat lebih bermain dengan 4-3-3 dibandingkan dengan 4-2-3-1. Kehadiran Rasmus Højlund ini memberikan perbedaan yang cukup signifikan di permainan di atas lapangan, komposisi formasinya. Ketika menghadapi Aston Villa akan seperti apa nih? Menurut gue secara ringan amatiran, Andre Onana akan tetap berada di penjaga gawang, bek kanan, bek kiri akan tetap sama, Noussair Mazraoui dan juga Diogo Dalot. Diogo Dalot nih menurut gua di dua pertandingan terakhir menjadi titik lemah dari Manchester United. Dari situ nampaknya dia butuh support dari gelandang dan juga dari sayap serang Manchester United. Back tengah Manchester United menurut gua Matthijs de Ligt dan juga Lisandro Martinez akan kembali diturunkan, walaupun Harry Maguire berhasil mencetak gol ketika menghadapi FC Porto, tapi penampilannya juga meragukan ya. Dia melakukan beberapa kesalahan dan kesalahan fatal, bahkan untung Andre Onana bisa menyelamatkan ya kan gawangnya pada saat itu, akhirnya karena berbuah one on one pemain Porto menghadapi Andre Onana. Tapi gue berpikir Matthijs de Ligt dan juga Lisandro Martinez, di mana duet ini tampil buruk menurut gue ketika menghadapi FC Porto. Cuman ya gue berpikir juga nampaknya inilah duet back terbaik, walaupun menurut gue menurunkan Jonny Evans ini juga bukan sesuatu yang keliru. Dengan pengalamannya ya, dia juga memiliki kompetensi menurut gue. Cuman sepertinya Lisandro Martinez akan diduetkan kembali dengan Matthijs de Ligt. Nah, 3 gelandang di tengah menurut gue, atau yang gue inginkan sebenarnya, apa yang diturunkan ketika menghadapi FC Porto ditampilkan kembali. Casemiro, Christian Eriksen, dan juga Bruno Fernandes. Ya, gue tahu Bruno Fernandes mendapatkan banyak kritik. 2 kartu merah menghadapi Tottenham Hotspur yang dianulir, dan juga ketika menghadapi FC Porto. Ini bukan sesuatu yang positif ya. Penampilannya pun juga secara rata-rata belum bangkit. Tapi ketika menghadapi FC Porto, gue melihat formasi trio gelandang ini memberikan harapan, di mana ketiga gelandang ini bisa memberikan perbedaan permainan, lalu juga peran yang berbeda di antara ketiganya, akhirnya bisa membuat Manchester United ini, terutama di babak pertama ya, terlepas dari lini belakang yang ceroboh, tampil sebenarnya cukup oke. Bagaimana key passes dari 3 pemain ini juga cukup tinggi.
Dan terlebih lagi menurut gue di partai sepenting ini butuh karakter, butuh pengalaman. Pemain muda seperti Kobbie Mainoo dan juga seperti Ugarte, apalagi Ugarte juga masih baru ya kan. Gue memiliki kekhawatiran apa ya, terutama dari sisi psikis sih, dari sisi mental ya. Karena sekali lagi ini tekanan sangat besar sekali di atas lapangan. Oleh karena itulah gue berpikir 3 gelandang ini kembali diturunkan. Casemiro, Christian Eriksen, dan juga Bruno Fernandes. Ada beberapa yang mengatakan ya Bruno mungkin baiknya diistirahatkan, tapi gue juga melihat nih siapa yang akan menggantikan Bruno di atas lapangan ya. Kobbie Mainoo situasinya tanda tanya, Mason Mount pun juga demikian, tidak banyak opsi di Manchester United. Sehingga menurut gue ini juga lagi-lagi ya ajang untuk Bruno supaya bisa bangkit. Mudah-mudahan itu bisa terjadi. 3 di depan. Di kiri, Marcus Rashford nampaknya akan diandalkan ya. Dia disimpan ketika menghadapi FC Porto, walaupun itu memberikan gua tanda tanya besar sebenarnya. Rasmus Højlund menurut gua juga diberikan kesempatan dari awal. Di kanan, Amad Diallo, Anthony. 2 pemain ini atau Alejandro Garnacho. Gua melihat Alejandro Garnacho ketika diturunkan dari menit pertama nampaknya efeknya berbeda ketika dia diturunkan dari bangku cadangan. Gue lebih memilih untuk menyimpan Alejandro Garnacho. Nah, kalau begitu siapa nih? Amad Diallo atau Anthony? Gue lebih berpikir untuk menurunkan seorang Anthony dulu. Ketika menghadapi FC Porto di pertandingan terakhir, Amad Diallo perannya tidak sebesar Rashford di sisi kiri ya. Jadi ada perimbangan yang kurang di sana. Di sisi lain, apa yang gue sukai dari Anthony adalah agresivitas. Dia menurut gue ya cepat, determinasi tinggi, kerja keras, dan nampaknya juga memiliki motivasi yang tinggi. Ingin membuktikan bahwa dia kembali ya, bermain di level yang sama seperti 2 musim yang lalu. Sehingga menurut gue ya mungkin ini saatnya dia diberi kesempatan. Menghadapi Aston Villa ini partai yang seperti gue katakan tadi di awal yang membuat gue pesimis. Tapi walaupun kemungkinan itu kecil, gue berharap Manchester United bisa membuat kejutan. Gue tidak berpikir bahwa partai ini menentukan Erik ten Hag atau tidak. Gue tidak berpikir terkait dengan Erik ten Hag, tapi gue berpikir bagaimana Manchester United ini tidak terperosok lebih dalam. Karena kalau Manchester United bisa mendapatkan poin penuh, katakanlah demikian, nih akan menjadi bisa menjadi potensi titik balik yang positif setelah international break. Dan ini penting karena ketika Manchester United kalah, maka ini akan membuat mereka semakin terbenam dan perjalanan musim ini akan semakin berat. Di situ sebenarnya hal yang lebih gua khawatirkan sih musim ini di pertandingan ini ya, dibanding nasib dari Erik ten Hag. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.